Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yaitu mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3 kelas C yang bertema Sekolah Alam untuk para disabilitas. Perkenalkan, nama saya Roy Darmawan, Stambuk F221181036. Latar belakang perancangan. Tema perancangan saya yaitu Sekolah Alam untuk para disabilitas atau penyandang cacat. Ide desain saya terinspirasi dari sekolah-sekolah alam lainnya, dari sekolah alam yang sudah terbangun. Di sini saya mendesain bangunan sekolah alam untuk para disabilitas atau penyandang cacat. Ini difungsikan untuk membantu para penyandang cacat untuk mendapatkan ilmu dan fasilitas yang sama. Oke, konsep makro yaitu penentuan lokasi. Lokasi tapak memiliki luas 5 hektar dengan bentuk persegi panjang yang tak beraturan, terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Timur Utara, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Konsep makro dari orientasi matahari dan angin. Tujuannya untuk mengetahui arah matahari dan arah angin sehingga dapat memanfaatkan atau meminimalisir dampak negatif pada tapak. Dasar pertimbangan, arah matahari pada tapak, arah orientasi matahari pada tapak. Angin laut terdapat dari sebelah timur dan angin laut terdapat dari sebelah barat dan angin darat terdapat sebelah timur. Dari output itu sendiri memanfaatkan sisi yang terkena matahari dan yaitu menggunakan kaca yang dapat mengurangi hawa panas di dalam bangunan dan memanfaatkan cahaya menjadi sumber pencahayaan alami pada bangunan. Arah angin terdapat atau ketika arah angin akan terdapat atau ketika terdapat penghalang bangunan berupa pohon atau tembok ini akan mempengaruhi sekitar bangunan. Konsep penghawaan alami dan buatan. Konsep penghawaan alami yaitu dari arah yaitu banyaknya bukaan pada bangunan, banyaknya bukaan pada bangunan dimanfaatkan sehingga sirkulasi udara berjalan dengan baik. Pencahayaan buatan yaitu menggunakan AC kondisioner di setiap ruangan, terutama kantor, ruangan-ruangan lainnya yang dapat otomatis bisa mengontrol suhu ruangan yang dibutuhkan. Bangunan sekolah alam ini menggunakan AC standing floor sebagai penghawaan di setiap ruangan. Contohnya yaitu ruangan auditorium atau ruangan berkapasitas besar. Data kontur pada tapak. Data kontur pada tapak yaitu di, se, di sebelah di sebelah barat yaitu dataran rendah dan di sebelah timur yaitu kontur pada tapak. Kontur pada tapak untuk kontur pada tapak ini difungsikan untuk perbedaan ketinggian dan kemiringan pada tapak, yaitu seperti yang yaitu di sebelah barat yaitu dataran rendah dan di sebelah timur adalah dataran tinggi. Data kontur ini seperti yang kita lihat yaitu di sebelah barat konturnya rendah dan di sebelah timur memiliki kontur yang tinggi atau dataran tinggi. Analisis tapak, analisis perzoningan ini seperti yang kita ketahui di bangunan analisis perzoningan dari bangunan berwarna hijau ini adalah bersifat publik, bangunan yang berwarna merah adalah bersifat semi publik dan bangunan berwarna biru adalah privat. Analisis listrik dari data tapak tersebut saya menggunakan analisis
listrik dari menggunakan analisis listrik yang berasal dari PLN. Konsep makro, konsep bentuk atau transformasi bentuk. Fasad bangunan mengambil bentuk kotak dan persegi panjang akan memudahkan pengerjaan yang lebih mudah, mengatur ruangan serta sirkulasi dapat berjalan dengan baik yang ada di sekolah alam. Pada perancangan bentuk bangunan, adanya penerapan tema tradisional yang memiliki aspek iklim dan kontur dan simbolis. Adanya penggunaan bentuk dan fasad pada bangunan sekitar tapak, atap yang memakai simbolis dari rumah adat Soraja dan banyaknya penggunaan kolom dan bentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai balok kayu. Pertimbangan penggunaan bentuk bangunan mengadopsi dari bentuk bangunan adat Kaili dan Soraja yang telah diolah sedemikian rupa berdasarkan ilmu arsitektur. Terdapat 3 macam bentuk primer yaitu kotak, segitiga, dan lingkaran yang terdapat di sekolah alam tersebut. Konsep makro yaitu konsep zoning dan parkir. Tujuannya yaitu untuk mengolah berapa kegiatan pada suatu zona tertentu berdasarkan sifat masing-masing kegiatan, yaitu ada 3 dasar pertimbangan: aktivitas kegiatan pelaku, sirkulasi, dan sifat kegiatan. Seperti yang kita lihat yaitu di sebelah barat dan utara open space. Open space disediakan pada tapak diupayakan untuk perbandingan 60/40 agar lebih dimaksimalkan ruang terbuka pada tapak yang akan difungsikan sebagai taman, dan di sebelah selatan dan timur yaitu parkiran diletakkan di sebelah timur dan selatan sehingga tidak mengganggu view pada bangunan. Yang di sebelah tengah adalah masa bangunan, dan di beberapa di sudut terdapat pepohonan. Di sekeliling yaitu taman terdapat pepohonan yang mengganti pagar agar terlihat lebih lembut, yang difungsikan mengurangi polusi dan kebisingan pada jalan raya. Konsep struktur. Konsep struktur pada dinding bangunan sekolah alam ini terbuat dari susunan batu bata yang diaci. Dinding jenis ini banyak diterapkan di sekolah alam dan cukup familiar dengan jenis dinding ini. Lantai pada bangunan sekolah alam ini menggunakan bahan material dari kayu yang disusun rapi dan disatukan sehingga menjadi rapi, dan dengan material papan atau kayu akan berkesan lebih tradisional. Ini adalah overstruktur yaitu balok kayu, gording, kaki kuda-kuda, balok sekong, ring balok, dan lainnya. Atap adalah komponen yang sangat penting untuk melindungi ruang dalam bangunan. Bentuk atap yang digunakan yaitu atap pelana yang menggunakan material sebagai penutup atap adalah genteng. Plafon pada bangunan sekolah alam ini menggunakan bahan dari triplex sehingga cara pemasangan yang lebih efisien dan bangunan masih tetap berkesan tradisional. Dari sistem utilitas dari jaringan listrik ini saya menggunakan aliran listrik dari PLN dan jaringan pemadam kebakaran. Antisipasi kebakaran dilakukan dengan menggunakan direktor atau asap dan panas, sistem alarm, tangga darurat, spin care, table exit, dan gas halon. Pada ruangan yang terdapat komputer, sedangkan luar disediakan headfront dan flare seperti ini: sumber api, direktor, habis itu pompa, sistem start, panel alarm, dan alat pemadam kebakaran. Dari jaringan air bersih tersebut, saya mendapatkan jaringan air bersih dari PDAM. Layout plan seperti pada gambar tersebut yaitu layout plan. Layout plan difungsikan sebagai sudah terdapat beberapa desain, sudah terdapat penerapan bangunan di daerah tapak tersebut.